warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Maghfirah dan juga Hazel Arifah. di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami dalam sebuah artikel yang berjudul Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Fikih Klasik sebagai upaya pencegahan kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi artikel ini dilatar belakangi oleh perbedaan penafsiran terhadap konsep nusyuz, khususnya frasa wadribunna dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang sering dijadikan dasar pembenaran kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu dikaji kembali secara proporsional. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi yang memuat pendapat Imam Syafi'i dan Al-Kafi fi Fiqih Al-Imam Ahmad karya Ibnu Qudamah yang menjelaskan pandangan Imam Ahmad tentang nusyuz sebagaimana yang akan kami cantumkan setelah video berikut ini. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, Allah menjelaskan tahapan penyelesaian nusyuz melalui nasihat, kemudian pisah ranjang, dan wadribunna atau pemukulan sebagai langkah yang terakhir. Menurut Imam Syafi'i, penyelesaian nusyuz harus dilakukan secara bertahap. Beliau menegaskan bahwa tindakan memukul hanya bersifat mubah, tidak boleh melukai, tidak mengenai wajah, dan juga meninggalkannya lebih utama karena Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri-istrinya. Sementara itu, Imam Ahmad menjelaskan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Apabila konflik berkembang menjadi syikok, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui hakam atau pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama-sama memandang nusyuz sebagai persoalan keluarga yang harus diselesaikan secara bertahap demi memperbaiki hubungan suami istri dan menjaga keutuhan di dalam rumah tangga. Dalam perspektif kontemporer, konsep nusyuz perlu dipahami berdasarkan maqasid al-syariah yang mengutamakan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan. Karena itu, wadribunna atau pemukulan tidak boleh dipahami sebagai legitimasi kekerasan. Pemahaman tersebut juga sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia. Di dalam Konstitusi Hukum Islam, ketentuan mengenai nusyuz diatur di dalam pasal 80, pasal 84, dan pasal 192. Selain itu, perlindungan terhadap korban kekerasan di dalam rumah tangga juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Penguatan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, khususnya dalam pasal 470 sampai pasal 477. Adapun mekanisme hakam yang dijelaskan Imam Ahmad juga relevan dengan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dengan demikian, reinterpretasi konsep nusyuz menunjukkan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Sekian video singkat penjelasan tentang artikel kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.